Klan Yamada bisa dibilang memegang peranan yang sangat penting dalam cerita Jigoku Raku. Bahkan, salah satu anggota klan ini memiliki ikatan emosional yang begitu kuat dengan Gabimaru, sang karakter utama dalam serial ini. Klan Yamada, atau lebih dikenal sebagai Yamada Asaemon seperti yang kita lihat di animenya, pada dasarnya adalah para ronin yang bekerja di bawah otoritas shogun sebagai eksekutor kriminal di daratan utama. Mereka bukan samurai bangsawan dengan wilayah kekuasaan, melainkan pendekar pedang profesional yang hidup dari keahlian mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, tugas mereka berubah menjadi jauh lebih berbahaya. Ketika Shogun mengirim para narapidana ke Pulau Shinsenkyo untuk mencari ramuan keabadian, para Asaemon ditugaskan sebagai pengawas sekaligus algojo jika para kriminal itu mencoba melarikan diri. Dan disinilah semuanya berubah. Pulau yang awalnya dianggap sebagai misi pengawalan biasa justru menjadi neraka sesungguhnya. Para pendekar pedang terkuat dari klan Yamada dipaksa menghadapi makhluk-makhluk mengerikan dan ancaman yang jauh melampaui logika manusia yang pada akhirnya mengancam nyawa mereka sendiri. Nah, di video kali ini, saya akan membahas secara lengkap tentang klan Yamada Asaemon. Siapa mereka sebenarnya, mengapa nasib mereka begitu tragis, dan tentu saja urutan para ronin terkuat di dalam klan ini. Penasaran? Kalau begitu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Klan Yamada merupakan kelompok ronin yang bekerja sebagai penguji pedang sekaligus algojo. Di dalam klan ini, mereka yang menyandang nama Yamada Asaemon memiliki tanggung jawab menilai kualitas pedang baru dengan cara mengujinya pada mayat, serta mengeksekusi para kriminal yang telah divonis bersalah melalui metode pemenggalan kepala. Secara historis, klan ini terinspirasi dari sosok nyata dalam sejarah Jepang, yakni keluarga Yamada Asaemon. Hingga awal abad ke-19, keluarga tersebut mengabdi kepada Tokugawa Shogunate sebagai ronin penguji pedang. Nama klan Yamada juga merujuk pada tokoh fiksi Yamada Asaemon, protagonis dalam manga Samurai Executioner. Dalam kisah tersebut, Yamada Asaemon digambarkan sebagai ronin yang bertanggung jawab menguji pedang-pedang baru milik Shogun dan dikenal luas dengan julukan Neck Chopper Asa. Dengan latar sejarah dan reputasi tersebut, tidak heran jika sosok Yamada Asaemon di manga Jigoku Raku selalu diasosiasikan dengan keahlian pedang yang presisi sekaligus peran yang kelam sebagai algojo. Dalam menjalankan eksekusi, klan Yamada memegang teguh sebuah doktrin bahwa terpidana tidak boleh merasakan sakit ataupun gejolak emosi dari tebasan pedang mereka. Eksekusi harus dilakukan dengan satu ayunan bersih, cepat, dan nyaris tanpa penderitaan. Atas dasar itulah, para anggota klan terus mengasah kemampuan mereka demi mencapai apa yang disebut sebagai tebasan ideal. Sebuah standar teknik yang bukan hanya menuntut ketepatan, tetapi juga kendali diri dan empati terhadap mereka yang dieksekusi. Namun, meskipun bekerja di bawah yurisdiksi magistrat pedang milik Keshogunan, klan Yamada secara teknis bukanlah pejabat resmi yang mengabdi langsung kepada Shogun. Status mereka sebagai ronin membuat mereka tidak berhak menerima tanah feodal, pemasukan beras, maupun bentuk tunjangan lain dari pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka pun menyediakan berbagai layanan tambahan di luar tugas utama sebagai penguji pedang dan algojo. Beberapa layanan tersebut seperti memproduksi obat-obatan dari mayat yang mereka periksa. Istilah ini dikenal dengan nama Asayamagan. Menurut Fuji, produksi obat inilah yang menjadi sumber pemasukan terbesar bagi klan tersebut. Selain itu, klan Yamada juga terlibat dalam praktik yobikiri yang secara harfiah berarti memotong jari, yakni memotong jari kelingking dari mayat untuk para wanita yang enggan melakukan sumpah potong jari secara langsung. Dalam adat tersebut, seorang wanita memotong jari kelingkingnya sendiri dan memberikannya kepada kekasihnya sebagai tanda kasih sayang, yang juga bertujuan untuk mengikat hubungan intim. Setiap anggota klan Yamada dikenal memiliki keterampilan pedang yang luar biasa. Mereka bukan sekedar algojo biasa, melainkan pendekar yang mampu memenggal kepala seseorang hanya dengan satu ayunan yang presisi dan bersih. Bahkan dalam teknik tertentu, tebasan mereka hanya menyisakan satu lapisan kulit yang masih menempel pada tubuh korban. Rahasia kemampuan tersebut terletak pada pemahaman mendalam mereka tentang anatomi manusia. Seorang Asaemon mampu membaca struktur otot, urat, dan tulang, lalu menemukan celah paling tepat untuk melancarkan tebasan yang sempurna. Bagi mereka, eksekusi bukan sekedar kekuatan, melainkan kombinasi antara teknik, pengetahuan, dan ketepatan. Bahkan ketika menghadapi tubuh dengan daya tahan luar biasa, prinsip yang sama tetap berlaku. Hal ini dibuktikan oleh Sagiri, yang mampu menebas Rokurota, seorang raksasa dengan tubuh yang dikenal kebal terhadap berbagai jenis senjata tajam.
Dan menariknya, beberapa Yamada Asaemon yang benar-benar luar biasa bahkan mampu melampaui standar keahlian tersebut, mendekati apa yang mereka sebut sebagai tebasan ideal. Yamada Asaemon Kichiji, mantan pemimpin klan, dikenal memiliki kemampuan yang melampaui standar kebanyakan Asaemon. Ia mampu memenggal kepala seseorang dengan begitu sempurna, hingga tubuh korban tidak langsung menyadari bahwa dirinya telah mati, setidaknya untuk sesaat. Keahlian ini dianggap sebagai wujud yang paling mendekati ideologi klan Yamada tentang tebasan ideal, cepat, bersih, dan tanpa penderitaan yang berlarut. Untuk mencapai tingkat tersebut, para anggota klan ditempa dalam aliran Tameshi Itto-ryu, sebuah gaya bertarung yang berakar pada teknik uji tebas dan memanfaatkan keahlian khas Asaemon dalam membaca struktur tubuh lawan saat bertempur. Selain piawai dalam ilmu pedang, pemahaman mendalam mereka terhadap anatomi manusia juga menjadikan anggota klan Yamada memiliki kemampuan medis. Mereka mampu membedah mayat dan mengolah organ-organ tertentu menjadi obat. Bahkan, sebagaimana dinyatakan dan diperlihatkan oleh Shion, klan ini juga sangat menguasai praktik yang dikenal sebagai Hiemontori, sebuah teknik khusus yang menjadi bagian dari pengetahuan medis sekaligus pengalaman panjang mereka sebagai algojo. Klan Yamada memiliki sistem peringkat yang digunakan untuk menentukan kandidat paling layak menjadi kepala klan berikutnya. Penilaian ini tidak semata-mata didasarkan pada kekuatan, melainkan pada kelayakan menyeluruh sebagai pemimpin. Faktor yang dipertimbangkan antara lain tingkat pengetahuan dalam bidang tertentu, kedewasaan sikap, serta kemampuan dalam aliran pedang Tameshi Itto-ryu. Struktur peringkat disusun dari urutan 1 hingga 12, dengan peringkat 1 sebagai posisi paling memenuhi kualifikasi. Namun menariknya, dalam beberapa situasi, peringkat tidak selalu mencerminkan tingkat kekuatan tempur seorang Asaemon. Dalam sistem ini, kemampuan bertarung justru dianggap sebagai faktor yang paling tidak menentukan. Artinya, bukan tidak mungkin, Asaemon dengan peringkat lebih rendah memiliki kekuatan yang melampaui mereka yang berada di atasnya. Contohnya dapat dilihat pada Sugen. Meskipun peringkatnya berada di bawah Aizen, ia diakui sebagai anggota terkuat dalam klan berkat penguasaan ilmu pedangnya yang melampaui anggota lain. Sebaliknya, Aizen memperoleh peringkat 1 karena kualitas kepemimpinan yang menonjol, meskipun kemampuan bertarungnya tidak sekuat Sugen. Kasus lain adalah Jika. Meski dikenal memiliki sikap yang kurang sopan, ia ditempatkan di atas Shion karena memiliki intuisi luar biasa yang memungkinkannya mengeksekusi terpidana hanya dengan pedang bambu, sebuah pencapaian yang menunjukkan tingkat presisi dan insting yang tinggi. Di sisi lain, perempuan dalam garis Yamada Asaemon kerap dipandang kurang diuntungkan karena faktor gender. Meski demikian, mereka tetap berhak memperoleh peringkat apabila didukung oleh Asaemon berpangkat lebih tinggi. Sagiri menjadi contoh nyata. Walaupun menempati peringkat terendah dalam hierarki, Senta, Genji, dan Sugen mengakui bahwa kemampuan pedangnya dapat menjadi yang paling unggul ketika ia benar-benar memusatkan pikiran dan tekadnya. Sementara itu, anggota Yamada Asaemon biasanya tidak memiliki peringkat karena kekurangan dalam aspek tertentu, sehingga belum memenuhi kualifikasi sebagai kandidat kepala klan berikutnya. Kiyomaru, Isuzu, dan mendiang Tessin adalah satu-satunya Asaemon tanpa peringkat yang diketahui. Kiyomaru tidak diberi peringkat karena masih terlalu muda. Isuzu tidak diberi peringkat karena faktor gender, sedangkan Tessin sempat menjadi Asaemon, tetapi memutuskan meninggalkan klan untuk menjalani kehidupannya sendiri. Meskipun tidak memiliki peringkat, kemampuan mereka tetap tidak diragukan. Terbukti dari fakta bahwa mereka telah berhasil mendapatkan nama Yamada Asaemon, sebuah gelar yang hanya diberikan kepada pendekar yang benar-benar teruji. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, Yamada Asaemon Aizen merupakan Ronin dengan peringkat pertama di klan Yamada. Namun, hidupnya berakhir tragis setelah ia tewas di tangan Rokurota dalam misi Shinsenkyo. Peringkat kedua ditempati oleh Sugen, disusul Jika di posisi ketiga, Shion di peringkat keempat, dan Senta di urutan kelima. Posisi keenam dan ketujuh diisi oleh Gegaimu dan Somutsumu, dua pendekar yang merupakan pengikut setia Sugen. Meski demikian, keduanya tidak ikut berangkat ke Kotaku karena diperintahkan oleh Sugen untuk tetap menjaga kediaman klan. Di peringkat ke-8 terdapat Genji, disusul Fuchi di urutan ke-9, Tenza di posisi ke-10, Kiso di peringkat ke-11, dan Sagiri di urutan ke-12. Sementara itu, Toma tidak memiliki peringkat dalam struktur klan Yamada, kemungkinan karena ia bukan anggota resmi klan tersebut. Dari seluruh nama yang telah disebutkan, hanya Sagiri, Jika, Shion, dan Toma yang berhasil selamat dari neraka Shinsenkyo. Adapun Sugen pada akhirnya gugur setelah dikalahkan oleh Rin. Nah, ada beberapa trivia menarik tentang klan Yamada dalam serial Jigokuraku. Sagiri misalnya, pernah menyebut bahwa klan Yamada sangat menguasai seni puisi. Hal ini bukan tanpa alasan.
para terpidana kerap melantunkan puisi terakhir sebelum dieksekusi. Karena itulah, kepala ketiga klan Yamada menetapkan bahwa puisi harus menjadi bagian dari kurikulum pelatihan klan, sebagai bentuk empati terhadap mereka yang akan menghadapi kematian. Sebab pada akhirnya, para Asaemon pun akan menemui takdir yang sama. Selain itu, menurut Toma, meskipun tidak menerima tunjangan resmi dari pemerintah, klan Yamada sebenarnya memiliki kondisi finansial yang lebih baik daripada yang dibayangkan banyak orang. Hal ini berkat berbagai sumber pemasukan tambahan yang mereka miliki. Bahkan selama berada di dalam klan, Thomas sempat membuat bagan hubungan antara anggota berpangkat sebagai strategi untuk membantu saudaranya. Namun, rencana tersebut menjadi sia-sia karena Chobe tidak mengenali wajah dari nama-nama yang tercantum di dalam bagan itu. Ada pula detail unik mengenai atribut mereka. Sion dan Jika adalah dua Asaemon yang diketahui tidak mengenakan lonceng duka yang biasanya diikat di kerah. Khusus dalam kasus Sion, alasannya sederhana namun krusial. Bunyi lonceng tersebut mengganggu persepsi sensoriknya. Sementara itu, Sugen menjadi satu-satunya Asaemon yang tidak lagi mengenakan jubah dan hakama putih. Hingga di chapter 56, ia awalnya memakai seragam putih standar Asaemon. Namun kemudian desainnya berubah menjadi jubah hitam. Perubahan ini seolah menegaskan kebenciannya terhadap para kriminal, mengingat jubah putih melambangkan duka cita Yamada Asaemon saat menjalankan eksekusi. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai klan Yamada, klan Ronin yang mencoba mengubah takdirnya saat berada di Pulau Shinsenkyo. Berikutnya, saya akan membahas keunikan Yamada Asaemon Sugen, samurai terkuat yang pada akhirnya tewas di tangan Rin. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Adnan Ruang Sensei, pamit undur diri.